Jadi gitu, sampai tidak adanya kabar kepastian kenapa tidak berangkat gitu. Jadi kita masih ingin mengajak musyawarah ya. Iya betul. Kalau nggak salah tanggal 2 Oktober kami mengirim surat kalau tidak salah. Dan itu kami dalam surat itu masih tetap kami memiliki tiket baik, tolong diberangkatkan, tolong minta kejelasan karena kami udah siap. Kecewa, sedih pasti dirasakan ketujuh personil girl band yang populer dengan lagu Playboy. Lantaran pihak agensi yang mengontak mereka sejak bulan Juni 2013, sejak dikontak para personilnya langsung mempersiapkan semuanya demi memberikan penampilan yang terbaik. Kapok enggak, cuman mungkin agak sedih dan kecewa ya, karena kalau sedih dan kecewanya kan ya kita sudah sangat semangat gitu ya, gitu. Udah mempersiapkan segalanya, terus tiba-tiba tidak ada kabar sehingga tidak jadi berangkat dan kita tidak tahu kenapa. Ditambah lagi kita harus mengecewakan banyak sahabat-sahabat Iconnya juga gitu, jadi makin sedih gitu. Ternyata dengan ketidakjadinya keberangkatnya kita akhirnya tidak hanya membuat kita kecewa tapi membuat mereka pun kecewa. Meski sedih dan kecewa batal tampil di ajang bergengsi sekelas Asia Song Festival 2013, akan tetapi pihak Seven Icons dan manajemennya tak ingin terburu-buru membawa perkara ini ke jalur hukum. Pihak Seven Icons masih membuka pintu musyawarah untuk menyelesaikan persoalan ini. Sayangnya, niat baik itu tidak direspon positif oleh pihak agensi yang mengontaknya. Namun demikian, mereka masih membuka pintu musyawarah hingga Selasa 22 Oktober 2013. Jika tidak ada tanggapan, baru mereka akan membawa persoalan ini ke jalur hukum. Bisnis kuliner agaknya masih merupakan rasanya benar-benar rasa Korea. Kita bisa bilang kita yakin karena kita confident kalau orang Indonesia udah bisa terima, apalagi dengan budaya K-pop kan. Budaya Korea atau K-pop memang belum berkurang pamornya. Masih banyak anak muda yang tergila-gila dengan budaya pop ala Korea tersebut. Akan tetapi masyarakat Indonesia tidak boleh begitu saja tergantung dengan budaya Korea, khususnya dalam soal makanan. Karena bisa jadi ada bahan-bahan makanan impor yang tidak sesuai dengan budaya tanah air, alias kurang terjamin kehalalannya. Dicampur juga, ada yang lokal, barang-barang yang diimpor dari lokal. Sejauh mana yang kita bisa nyari bahan lokal, kita nyariin. Untuk bumbu-bumbu dan itu dari sana. Ya, bumbu-bumbu yang khusus dari Korea. Buat masakannya itu dari sana. Kita ambil dari Korea. Benar, ini 100% halal, tidak ada porknya. Di Koreanya ya ada. Karena orang Korea Indonesia. Ya. Dan kita juga Muslim juga. Ya. Jadi pengennya yang orang Indonesia nyaman. Keyakinan Bechel dan Ashraf bahwa menu resto mereka terjamin kehalalannya adalah salah satu nilai jual resto mereka. Namun tak hanya soal halal saja yang ingin dikedepankan, sebab suasana akrab antara pengunjung dan pelayan diharapkan juga menjadi nilai jual lain dalam resto mereka. Namanya juga Bulgogi Brothers. Bulgogi itu makanannya. Brothers itu karena kita pengen membangun suasana kekeluargaan gitu. Tamu itu bisa keluar dengan rasa yang bukan cuman enak dan kenyang, cuman lebih tenang dan happy gitu. Meninggalkan sebuah kesan. Meninggalkan sebuah kesan. Bisnis kuliner bagi BCL dan Ashraf saat ini mungkin belum menjadi sumber penghasilan utama karena kesibukan mereka di dunia hiburan yang masih begitu padat. Namun suatu saat mereka berharap bahwa mereka bisa mendapatkan penghasilan utama dari bisnis kuliner tersebut. Karena itulah mereka berusaha tetap serius menekuni bisnis kuliner tersebut. Memang kita ngejalanin ini serius. Itu serius dalam arti sambil jalan, sambil mendalami lagi ilmunya seperti apa, bisnisnya seperti apa, melihat juga market di Indonesia, bagaimana growingnya, bagaimana semuanya berjalan di Indonesia yang bagus gimana ya. Sambil berjalan, sambil belajar, sambil mengembangkan. Seperti aku bilang tadi, membuka sebuah bisnis, kitanya dapat kepuasan dari passion gitu ya. Akunya kenyang, makan di restoran sendiri, punya kepuasan pasti rasanya. Ashraf juga bisa memenuhi eager dia untuk doing business karena memang itu selalu menjadi impiannya dia dari dulu gitu. Semua berawal dari mimpi. Saya Delon, dulu saya seorang salesman. Saya Rini, sebelumnya saya seorang pelajar. Saya Isan, sebelumnya saya adalah seorang petani. Saya Citra Skolastika, sebelumnya saya seorang pelajar. Saya Aris, dulu saya seorang pengamen. Saya Regina Ivanova, sebelumnya saya seorang penyanyi kafe. Mimpi mereka telah terwujud.
Sekarang giliranmu. Ikuti audisinya di kota berikut ini. Inilah Indonesian Idol. Hanya di RCTI. Ya pemirsa, semoga Anda puas dan bisa mengambil hikmah dari berbagai kisah selebriti yang kami sajikan tadi. Saksikan terus Gospot setiap hari, dari Senin sampai dengan Jumat kami hadir pukul 6. Sedangkan Sabtu dan Minggu kami hadir lebih awal, yakni pukul 5.30 waktu Indonesia bagian Barat. Tentu saja hanya di RCTI, kebanggaan bersama milik bangsa. Sebelum berpisah, saya Anita Rahayu, terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa.